إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر لا الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في كل وقت وحين، كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, dengan mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan yang telah menghidupkan dan mematikan, Allah yang telah mentakdirkan kita sampai hari ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Yang tak kalah penting adalah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih mampu dan punya keyakinan kuat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan bagi kita yang senantiasa membacakan selawat, terutama sekali pada hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang mulia hari ini, mudah-mudahan Rasulullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan bantuan atau dengan kata lain syafaat dari Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita akan dapatkan di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak henti khatib mengimbau kepada kita semua, terutama sekali pada diri khatib pribadi, agar kita senantiasa meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kita kepada Tuhan Azza wa Jalla, dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesadaran yang penuh, dan menjauhi semua apa yang dilarangnya dengan sekuat tenaga dan upaya yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan taqwa yang insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita adalah merupakan satu bekal yang terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqu ya ulil albab. Wahai sekalian manusia, perbekalilah, persiapkanlah dirimu dengan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya takwa yang terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali hasan khutbah kita hari ini, mari kita bacakan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul azim. Dan ketika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang mewah, orang kaya dan juga para penguasa negeri itu, agar supaya mereka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila mereka berbuat kedurhakaan kepada Allah di dalam negeri itu, maka sepantasnya lah berlaku hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hubungan
Surah Al-Isra ayat 16 yang kita bacakan di atas, ada 3 isyarat penting yang perlu kita cermati bersama tentang kehancuran suatu bangsa. Yang pertama adalah penguasa yang angkuh dan sombong, seperti yang pernah dilakukan oleh Fir'aun alaihi la'nah, dan bala tentaranya. Mereka menindas, menakut-nakuti, bahkan bisa berujung kepada pembunuhan. Penguasa yang angkuh dan sombong tidak mau mendengar nasihat dari siapapun. Siapa yang memberi kritik dan nasihat akan dimusuhi dan dianggap sebagai pengacau negeri, bahkan sampai dianggap sebagai makar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penguasa yang angkuh akan diikuti oleh para penegak hukum yang mengabaikan keadilan, dan di sekelilingnya akan dipenuhi oleh orang-orang yang menjilat demi mendapatkan harta dan jabatan. Penguasa yang angkuh dan arogan menganggap dirinya lebih mulia dari rakyatnya, menganggap lebih pintar dari orang-orang yang dipimpinnya. Mereka bahkan menghina dan merendahkan siapapun yang memberikan kritikan dengan ucapan ataupun perbuatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, terlalu cinta akan dunia. Gaya hidup bermewah-mewah serta sifat kikir dan nakhil, kecintaan terhadap dunia yang berlebihan akan mendorong manusia bergaya hidup mewah, suka dengan kemewahan, hingga membuat mereka memiliki sifat kikir dan bahkan nakhil. Mereka akan menolong sesama, malas menderma, hanya mementingkan syahwat yang bersifat duniawi dengan terus menumpuk-numpuk harta kekayaan pribadinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safahu dima'ahum wastahallu maharimahum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya adalah, takutlah kalian semua terhadap sifat-sifat kikir, sebab kikir itu menyebabkan rusak binasanya umat-umat sebelum kamu. Itulah yang menyebabkan mereka sampai mengalirkan darah, melakukan pertumpahan darah sesamanya, dan menyebabkan mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Dr. Buya Hamka di dalam Tafsirul Azhar menjelaskan, kata beliau, jika penguasa, pejabat, dan orang-orang yang mendapatkan amanah mengelola kekayaan negeri sudah hidup bermewah-mewah dan enggan pula untuk menderma, mereka yang diberi mandat mengurus negara, namun mereka menumpuk-numpuk harta pribadi, bersifat kikir dan tidak peduli dengan penderitaan rakyat atau masyarakat, maka itulah tanda-tanda kehancuran bangsa itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, nasihat yang tidak dipatuhi. Nasihat adalah salah satu keutamaan agama yang sangat mendasar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Memberi nasihat adalah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala meridhoi kalian dengan 3 perkara dan benci pula dengan 3 perkara. Allah ridho kalian beribadat kepadanya dan jangan kamu menyekutukannya sedikit pun.
Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah secara berjamaah dan jangan kalian bercerai-berai dan saling menasihati kepada pemimpin-pemimpin kalian. Dan Allah benci dengan desus-desus banyaknya bertanya dan menghambur-hamburkan harta-harta kekayaan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka mari kita jaga negeri ini dengan menghidupkan budaya saling menasihati, bukan saling menuduh, bukan pula saling curiga, bukan saling mencaci maki. Mari para pemimpin, para ulama, cendekiawan, orang-orang kaya, masyarakat pada umumnya, perhatikan firman Allah di atas agar supaya kita selamat dari kehancuran bangsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini didirikan dengan 4 pilar kekuatan. Yang pertama adalah ilmu ulama, ilmunya para ulama. Yang kedua, wa'adil umara, keadilan para penguasa atau pemimpin. Wasaqaul aghniya, kedermawanan orang-orang kaya. Wa du'atil fuqara, dan doanya orang-orang fakir. Falaula ilmu ulama lahalikal jahilun, kalau tidaklah kena ilmunya para ulama, maka hancurlah orang-orang yang bodoh. Walaula adlul umara li'akala an-nas ba'dhum ba'dha, jikalau tidaklah karena adilnya para pemimpin, para penguasa, maka niscaya manusia akan saling makan-makan di antara satu dengan yang lainnya. Walaula saqaul aghniya lahadakal fuqara, kalau tidak karena kedermawanan orang-orang kaya, maka binasalah orang-orang fakir. Walaula du'al fuqara lihalakal aghniya fa'ilul fuqara ahamma binasrik, maka sungguhnya di antara yang 4 pilar ini saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita berdoa kiranya negeri ini diselamatkan, diamankan, agar supaya kita semua dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menggambarkan itu semua di dalam Al-Qur'anul Karim, tergantung dari kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Jikalau penduduk satu negeri mereka mau beriman dan mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama', kami akan membukakan pintu keberkatan dari langit dan juga kami akan membukakan pintu keberkatan itu dari bumi. Maka siapa lagi yang akan kita percayai? Maka siapa lagi yang akan tempat kita bergantung kalau bukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan penjelasan begitu gamblang dan detail terhadap kita? Maka mulai saat ini sadarilah bahwa 2 syarat untuk kemakmuran negeri, untuk mendapatkan keberkatan dari langit dan dari bumi, penuhi 2 syarat itu. Yang pertama, kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bertakwa kepadanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله،
اتقوا الله تعالى في كل وقت وحين كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. آمين يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله